Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku ya, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini, aku ingin sedikit mengulas tentang berita-berita yang masih rame lah untuk balapan MotoGP Australia kemarin. Karena balapan di Phillip Island kemarin tuh salah satu balapan yang paling seru, atau salah satu yang paling seru di tahun 2024 teman-teman ya. Dan di balapan di Phillip Island kemarin ternyata banyak sekali berita-berita teman-teman ya. Selain dari kata-kata atau komentar para pebalap yang di video kemarin saya bahas, ini ada lagi komentar dari seorang Gigi Dalikna setelah race Phillip Island kemarin. Komentar dia tentang Marc Marquez, tentang Martin, tentang Pecco, dan tentang seorang Fabio De Gia teman-teman ya. Mungkin nggak usah berpanjang lebar lah, langsung aja ke beritanya teman-teman ya. Gigi sendiri juga memuji Marc Marquez kemarin setelah balapan di Australia kemarin, memuji atas kemenangan gemilang seorang Marc Marquez di MotoGP Australia teman-teman ya. Pembalap Gresini itu kan sempat turun di posisi ke-13 teman-teman ya. Gara-gara apa? Startnya si motor Marc Marquez itu wheel spin teman-teman ya, dan itu gara-gara plastik visor helmnya teman-teman ya. Sebenarnya awal mula dari Marc Marquez ngelepas plastik helmnya atau visor helmnya itu karena dia diganggu oleh serangga teman-teman ya. Serangga yang mengganggu di helm, akhirnya dia lepas plastik visornya, dan akhirnya plastik tadi yang bisa dibilang banyak netizen yang bilang ini gara-gara Marc Marquez buang sampah sembarangan teman-teman ya. Ternyata kaca atau plastik visor helm tadi jatuh ke bawah motor Marc Marquez teman-teman ya. Dan ketika Marc Marquez nyari atau mau lihat plastik helmnya di mana, ternyata dan mau mengambilnya, ternyata kena angin teman-teman ya, dan masuk ke ban belakang teman-teman ya. Akhirnya ketika Marc Marquez buka throttle full, akhirnya motornya wheel spin teman-teman ya. Dan Gigi sendiri memuji performa Marc karena setelah dia merosot ke posisi 13, akhirnya lambat laun dia bisa juara di Phillip Island teman-teman ya. Dan ini kata Gigi Dalikna teman-teman. Kemenangan ke-16 musim ini, 6 motor kami berada di posisi 6 teratas. Satu lagi momen yang bersejarah untuk merayakan bersama. Kesempatan luar biasa lainnya untuk berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi bagian dari keluarga Ducati Corse yang hebat. Marc Marquez yang luar biasa mengantongi kemenangan ketiganya di tahun 2024 untuk menegaskan kembali jika diperlukan bahwa ia benar-benar ada di sana, kembali ke puncak MotoGP. Dan dia melakukannya dengan cara yang tidak ada duanya setelah bangkit kembali dengan luar biasa yang langsung membawanya, dan dengan otoritas yang luar biasa mendekati para pemimpin dan kemudian melanjutkan ke duel menegangkan dengan Martin. Itu tadi komentar atau kata-kata dari Gigi Dalikna ya teman-teman tentang Marc Marquez teman-teman ya. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri juga pendapat Gigi tadi itu secara nggak langsung juga menegaskan bahwa Ducati dan Gigi memilih Marc Marquez itu tidak salah teman-teman ya. Penegasannya atau penekanannya ke arah sana, itu kalau menurut saya ya. Karena Marquez sampai detik ini dia bisa membuktikan dengan GP23 yang jelas-jelas speknya di bawah GP24, dia bisa berada di depan GP24. Bisa dibilang GP23 Marquez bisa mengasapi GP24 teman-teman ya. Padahal GP23 setelah MotoGP Mandalika kemarin itu di downgrade teman-teman ya. Yang harus teman-teman tahu itu. Di downgrade, flywheelnya dilepas. Jadi seolah-olah speknya kembali ke awal musim teman-teman ya. Tetapi di tangan Marc Marquez atau di tangan seorang Marc Marquez, kekurangan itu bisa ditutupin dengan sempurna teman-teman ya. Dan seorang Gigi Daliknya juga memuji kehebatan seorang Martin ya. Karena menurut Gigi juga, Martin udah mencoba untuk menang. Dia udah berusaha keras dengan cara apapun untuk bertahan di posisi pertama dari start sampai di
akhir balapan teman-temannya. Dan di akhir balapan dia sempat duel dengan Marquez. Dan di situ Martin kelihatan dewasa, itu kata Gigi. Dia udah kelihatan dewasa, dia udah tahu dia nggak mau ngambil resiko berlebih duel dengan Marc Marquez demi juara dunia atau demi gelar juara dunia teman-teman ya. Lebih baik si Martin dapat 20 poin daripada 0 poin crash teman-teman ya. Karena apa? Yang dihadapin atau yang dia lawan adalah seorang Marc Marquez yang notabene Marc Marquez adalah seorang petarung ya. Dan dia nggak peduli apapun, dalam artian dia nggak peduli siapa yang mau jadi juara dunia, mau Martin, mau Pecco, yang penting saya harus menang, itu kata Marquez teman-teman ya. Dia nggak peduli sama yang lain, yang penting dia bisa menang teman-teman ya. Dan untuk Pecco sendiri, Gigi juga berpendapat atau bilang untuk Pecco, berkomentar buat Pecco, dia perlu berlomba secara defensif dan mengerahkan segenap kemampuannya, bertaruh dengan cara para pemimpin selama yang dia bisa. Lalu secara bertahap, dia kehilangan posisi, terutama di bagian akhir perlombaan. Itu kata Gigi teman-teman ya. Cuman kalau menurut opini saya ya, ini baru opini saya aja, si Pecco itu dia tertekan teman-teman ya. Tertekan dengan tim dan sponsor teman-teman ya. Karena apa? Untuk sebuah tim pabrikan, itu tekanannya lebih besar daripada tim satelit, teman-teman ya. Nggak bisa dia harus berusaha untuk menjadi juara dunia. Karena di situ ada sponsor dan tim, teman-teman ya. Karena sponsor udah ngeluarin dana yang tidak sedikit, teman-teman ya, untuk tim. Jadi target Pecco adalah juara dunia. Dan pilihan untuk Pecco sendiri, teman-teman ya, dia nggak ada pilihan lain selain tampil habis-habisan, teman-teman ya. Dengan resiko crash teman-teman ya. Dan beban sebesar itu yang sekarang dibawa sama Pecco Bagnaia teman-teman ya. Secara nggak langsung juga mempengaruhi mental dia teman-teman ya. Walaupun di media dia juga bilang kalau dia tuh strong, kuat, opini dia. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat dari hasil race, hasil balapan kemarin, Pecco posisi lagi tertekan teman-teman ya. Mau nggak mau dia harus tampil lepas, tapi dengan resiko yaitu tadi crash. Tapi untuk Martin sendiri dia tampil lepas teman-teman ya. Karena kalau si Martin pengen juara dunia, peluangnya cuma di tahun ini teman-teman ya. Kesempatannya karena dia tahun depan pindah ke Aprilia teman-teman ya. Sedangkan di sana dia harus beradaptasi dengan motor baru, tim baru dan semuanya serba baru teman-teman ya. Dan belum tentu juga di tahun pertama Martin bisa sebagus di Ducati teman-teman ya. Martin juga ingin membuktikan pada Ducati bahwa Ducati telah salah membuang dia. Makanya motivasi besar itu yang bikin Martin benar-benar mentalnya matang teman-temannya di tahun 2024. Dan berbeda lagi dengan Marc Marquez teman-temannya. Karena Marc Marquez untuk sampai akhir musim ini dia nggak mikirin Martin atau Pecco yang jadi juara dunia teman-temannya. Si Marquez cuma ingin menang sampai akhir musim teman-temannya. Karena dia nggak ada target sampai akhir musim, target Marc Marquez di Gresini ini sudah terpenuhi. Dia cuma ingin finish di 4 besar sampai akhir musim teman-teman ya. Makanya Marquez untuk ke depannya sampai akhir musim menurut saya dia akan tampil lepas teman-teman ya. Itu opini saya teman-teman ya, atau pendapat saya. Dan mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain bisa coret-coret di kolom komentar biar tambah seru, tambah rame di video ini teman-teman ya. Dan untuk yang terakhir, Gigi juga memuji penampilan yang luar biasa dari Fabio De Gea ya. Karena dia memulai grid di posisi 12 dan finish di posisi 4 teman-teman ya. Dan seperti teman-teman tahu, Fabio sekarang lagi cedera teman-teman ya. Dan nanti dijadwalin habis race di Phillip Island, dia akan masuk meja operasi teman-teman ya. Dan dipastiin nanti di Thailand dia absen teman-teman ya. Dan ada berita satu lagi tentang Bastianini atau Enea Bastianini yang kemarin gagal finish gara-gara Marc Marquez, itu kata Bastianini teman-teman ya. Bastianini di race Phillip Island Australia dia memulai start di posisi 10 teman-teman ya. Dan dia menetapkan strategi
mau mengikuti Marc Marquez atau nempel Marc Marquez. Ternyata strategi dia itu gagal total teman-teman ya. Karena apa? Kecepatan Marc Marquez tidak bisa Enea ikutin teman-teman ya. Dan ini kata Bastian ini teman-teman ya. Saya tidak banyak bicara, hanya saja rencanaku bergantung pada Marc. Tidak berhasil, mustahil untuk mengikutinya di hari ini, kata Bastian ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi video pendek dari aku, info yang sedikit aku dapat yang aku share ke teman-teman. Dan seperti biasa, jika teman-teman punya pendapat atau opini silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Dan satu lagi, jika kalian tidak suka sama video ini tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.